kental. Podcast kental. Podcast kental. Bosku, adakah? Oke, kembali lagi di Podcast Kental. Oke, hari ini kita kedatangan tamu spesial. Benar. Seorang public figure, seorang musisi, seorang seniman, Waduh. seorang jurnalis juga. Waduh. Yang seorang DJ juga. Bukan DJ sih, lebih karaokean lah gitu ya. Karaoke gitu ya. Oke. Kasih tepuk tangan buat Gori Muram. Hey. Podcast kental ya? Podcast Kental. Nice. KNTL. Tapi bukan iya. pakai E dan A. Kalau itu kan yang satunya O. Iya, O iya, doang. iya. Jadi Berbahaya ya? berbahaya. Kita cari nama yang memang agak Nyerempet, sedikit nyerempet, supaya agak nyerempet. nyerempet-nyerempet Boleh, gitu. boleh. Oke, luar biasa kita kedatangan Mori Guram. Gori Muram, pokoknya sudah Kebalik aja. dan senang sekali kita Mas Gori sudah bisa bermain-main di Podcast Kental pada hari ini. Thank you. Oke. Dan pada malam hari ini kita akan tanya-tanya beberapa pertanyaan dan ada apa itu Sandi? Nanti kita tanya satu-satu ya. Oke, by the way, gimana keadaan sehat? Gimana Mas Gori? Ya beginilah di 2023 kita udah melewati pandemi COVID ya. Oh, alhamdulillah kita sudah melewati bisa, itu semua ya. Melakukan hal-hal kembali lebih normal lagi. Betul, 2 tahun kita ya sudah dihajar sama COVID ya. Yang nggak tahu ujungnya mau kemana nih? entah benar apa enggak gitu ya. Masih konspirasi ya. Oke, dan gimana kegiatan apa manggung apa segala macam gitu masih gimana Mas Gori? Kalau kesibukan aku mungkin ada yang sekarang lagi fokus adalah di Muram sama ada solo projectku ya yaitu yang pemandu hura-hura itu. Sebagai pemandu lagu gitu ya? Iya, jadi LC. Ah, benar. Tapi LC-nya pakai baju SD. Baju SD. Pakai baju SD gitu. Iya. Oke. Mungkin kita sedikit sharing juga gimana tentang musik-musik indie lokal kita juga dan gimana cara Muram nanti sampai ke go nasional nanti bisa di branding sama brand minuman lemah. Bukan minuman keras. Kalau keras nggak bisa diminum. Kalau keras itu cuman botolnya. Waduh. Oke. Iya. Pertanyaan pertama boleh Sandi? Apa tuh? Ada pertanyaan nih sebenarnya saya baca doang ya. Karena apa nih tanggapan Mas Gori tentang skena musik indie lokal di Banjarmasin ini mungkin apa gitu? Langsung situlah. Oh iya, langsung dong. Karena kan langsung to the point kita. Kalau sekarang sih di 2023 awal ini udah lumayan sih, udah banyak yang kolektif teman-teman yang berkembang gitu. Oh iya. Jadi nggak satu dua doang yang bikin acara, sudah ada beberapa gitu. Oh udah ada beberapa ya. Kayak ada Sonic Pop, ada apa itu anak-anak hardcore gitu bikin juga kolektif. Ada sekarang yang lagi naik lagi tuh ada Banjarbaru Death Metal, mereka lagi bikin terus acara gitu. Wah. Ya itu kan itu untuk skala nasional kan kita lagi dibombardir sama festival-festival itu. Oh benar. Saya melihat dalam 1 bulan itu bisa ada 2 sampai 3 fest gitu. Yang maksudnya itu memberi dampak positif bagi musisi-musisi lokal untuk memperkenalkan karyanya dan difasilitasi oleh fest-fest tersebut. Betul ya? Iya. Pertanyaan kedua nih langsung nih. Yang kedua. Oke saya baca lagi ya. Kayak pertanyaan esai sekolah. Kan tadi saya disuruh cuman ketawa. Menurut Mas Gori nih, Apa tuh? sektor mana yang harus kita perbaiki nih di skena lokal Banjarmasin? Iya. Kalau Lokal kita lah, Banjarmasin doang ya, Banjarmasin doang lah. kalau fasilitas sih. Fasilitas ya. Untuk mewadahi ya musisi-musisi yang masih mau terjun ke
dunia musik gitu kan. Oh, berarti kita kurang tempat bermain ya. Tempat bermain. Oh ya. iya. Kalau di Amerika kan udah ada kayak bar-bar gitu buat CBGB. Oh iya CBGB. CBGB ya CBGB ya. Tempatnya kayak pertunjukan untuk musik lah. Jadi kan ada difasilitasi mereka. Iya iya. Tapi dulu banyak ya kalau nggak salah ya Mas Gori. Apanya? Dulu banyak ya kayak itu apa? Dulu kan kayak ada bengkel kafe kan. Iya, ada benar. difasilitasi juga. Bas Cafe sama Black Box. dulu ada Box juga. iya. Dan kita kan di Banjarmasin sekarang ya kekurangan itu sih. Jadi untuk Tempat bermain, ya. teman-teman yang masih di awal-awal karirnya gitu, jadi rada susah juga untuk. Berarti memang fasilitas yang harus kita kita perbaiki lagi. Terus mungkin ada lagi selain itu Mas Gori, selain fasilitas, terus apalagi mungkin penyelenggara atau apa gitu? Ya mungkin masalah perizinan juga sih, perizinan mungkin bisa lebih dipermudah sih. Gitu. Oke, pengalaman pribadi ya. Apalagi untuk musik-musik keras gitu. Iya, pengalaman pribadi dia. Iya. Iya. Pak, tolonglah Pak. Yang nonton itu kalau nggak salah bak. Oke. Itu tadi ada fasilitas terus ada izin ya untuk Perizinan dipermudah sih, ya. lagi ke depannya buat para Anda yang duduk di Kan kita cuman menyalurkan apa ya? Seni lah itu. seni. Kita nggak mengganggu orang ya. Enggak. Kita cuman punya maksudnya itulah hobi kita Ya. gitu. Jadi Daripada kita jangan narkoba. nah mabuk di pinggir jalan, Iya. begal orang. Ya. Kita harus lebih ke positif. Betul. Karena itu kegiatan positif Ya. masuknya ya. Lebih ke digital maksudnya industri kreatif Industri ya. kreatif. Benar. Terus yang ketiga nih, kita ada pertanyaan lagi buat Mas Gori. Formula atau trik, karena kan Mas Gori dengan Muram ini salah satu dari Banjarmasin yang baru-baru ini berhasil untuk go nasional dan berhasil di branding oleh salah satu produk minuman yang memang lagi happening banget gitu ya. Waduh. Ini saya sedikit formula atau trik agar lagu kita bisa dikenal atau bisa didengar selain di luar daerah kita Banjarmasin. Apa trik-triknya mungkin dari Muram boleh? Triknya ya. Sebenarnya nggak ada trik apa ya. Kita juga masih mencari formula caranya gimana kita biar lebih dari ini. Kalau kita kan kemarin tuh ya cuman bikin modal 3 lagu terus kita diajakin sama si Ozi. Mau nggak Muram main di acara kami? Kami cuman main cuman 3 lagu nih. Nggak apa-apa 3 lagu aja mainin. Ya dari situ kita mulai mengalir, ada tawaran-tawaran sampai terakhir kita ada apa ya namanya kayak kompetisi lah hitungannya. Oh iya benar-benar. Jameson Connect Indonesia namanya. Tapi maksudnya selain itu kan mungkin lebih ke Perjalanan. lebih mungkin ada formula, mungkin trik, mungkin kalau Muram kan saya pernah mendengar lagu-lagunya mengangkat isu-isu yang lagi sedang hangat atau isu-isu apa gitu boleh mungkin ada yang trik-triknya mungkin. Kalau isu-isu itu apa ya, kita cuman mengalir aja, bikin lagu tiba-tiba sudah jadi album dan album itu bisa mengantarkan kita ke salah satu festival terbesar di Indonesia. Ya, Synchronous Fest ya. Fest 2000, luar biasa. Kemarin 2022. Itu ya tadi perjalanannya dari Sonic Pop tadi yang dari awal dari itu. Sonic Pop. Salah satu dari situ, dari main kecil terus. Gerlianya lewat situ dulu ya. Terus kita tiba-tiba ada yang Jameson Connect Indonesia itu kan, wah kita coba dong apply satu lagu kita gitu. Kita kan baru rekaman satu lagu lagi. Itu lagu yang mana tuh kalau boleh tahu? Api di Api di Katulistiwa ya benar. Terus kita apply. Kan dia 1 bulan dia pilih satu deh. Satu untuk yang dipilih jadi ya hitungan juara lah. Jadi masuk 10 besar aja aku lihat di YouTube kemarin tuh. Anjing ada Muram. Iya, itu pas lagi iya. Anjing masuk. Iya ya. Kemarin Periza sempat apa juga tuh. Di acara apa itu DC ya? Di Benar? CDC itu awal juga tuh. Oh, itu awal juga dulu ya di CDC ya. Kita kan bikin band Oktober ya, kira-kira Oktober 2019. Oh 2019. Di CDC itu November apa Desember?
Iya. Di pianis ada. Di akun Instagram pianis ya. Ada itu yang Jameson. Oh, Itu yang Jameson Connect. ya. Ada. Amin, jangan salah Min, ini kekerenan gitu. jangan keluar jalur lah gitu. Ya bener ya, memang Ya, ada masuk di itu pianis. yang di Jameson. Oh, iya. Jameson. Berarti memang dari awalnya di CDC ya atau enggak? Di CDC itu ya iseng-iseng juga kita apply, terus kita ternyata terpilih jadi nomor 1 chart itu. Terus ya itu habis itu bergulir 2020 kita COVID, kita nggak ngapa-ngapain tuh. Wah cuman kalau nggak ngapa-ngapain juga nggak kemana-mana nih. Jadi kita sambil nyicil-nyicil lagu juga itu kemarin. Sambil nyicil-nyicil lagu, ya itu tadi ada kompetisi yang Jameson Connect Indonesia. Oh, di Jameson Connect beda lagi gitu, beda lagu lagi. Beda lagi ya. Oh, jadi Api di Kaltulistiwa Itu yang pertama. 2021 ya kalau nggak salah yang Jameson Connect. Oh, iya benar tahun 2 tahun kemarin ya. Berarti dari awal tuh Api di Katulistiwa dulu, baru udah mulai masuk DC terus digas lagi sama single kedua. Single kedua yang mana nih? Bukan single sih. Terus? Apa ya? Ya lagu aja bukan Lagu single. ya. Nggak, kan lagunya tuh belum kita rilis. Ah, iya benar. Kayaknya lagunya menarik nih kita masukin. Belum masuk digital platform belum ya? belum. Oh, iya benar. Dan masuk anjing Langsung kita tuh ya. Langsung Jameson itu. Kita masuk di Jameson Connect Indonesia yang di bulan pertama. Terus kita terbang ke Jakarta untuk mengikuti live sessionnya. Sama Iga Mas Ardi Sama kemarin. Iga Mas Ardi kemarin tuh. Jadi kita dikasih kesempatan tuh buat featuring. Apa nih lagu apa nih yang bisa buat Mas Iga masukin kan. Dan kita punya lagu Beskar dan wah ternyata kayaknya cocok sih buat diisi sama beliau. Ya. Oh, jadi ya. Ini sedikit bocoran kalau boleh tahu mungkin apa aja sih support dari Jameson tersebut? Apa aja sih? Mungkin sebagian kecil lah yang bisa di. Kalau support yang jor-joran enggak juga sih. Kita cuman Mas kita nih mau kan itu prosesnya kemarin mau tur Kalimantan. Cuman nggak bisa ke Kalimantan Barat karena rada jauh kan. Jadi Kalimantan Timur sama tengah aja, selatan timur atau tengah. Jadi kita coba tuh, Pak ini kita mau bikin tour nih, bisa support nggak? Ini ada bocoran dari Perry nih. Apa tuh? Kan udah di branding sama Jameson kemarin. Kata Perry. Ya bukan branding juga sih, apa ya? Ya lebih support lah, supporting lah. Ya. Kalau di branding kan sampai ke rumah, sampai topi juga Jameson. Sedikit support mungkin kata Perry ada bocoran. Jadi mungkin mungkin sebagian besar personil Muram itu wajib untuk tiap hari untuk share di sosial media buat sambil minum-minum gitu. Apa benar gitu? Ayo. Ya ceritanya mungkin ada seperti itu juga ya biar sambil ngangkat juga kan. Kita keangkat juga kan. Siapa nih Muram nih? Kan kalau Jameson sendiri kan lumayan oke ya. Jadi ya kita terbantu itu pas tour itu kemarin. Kata Perry ini sedikit yang cerita lucu apa maksudnya. Per. Kata Perry kemarin masa setiap hari kami harus bukan harus sih sebenarnya untuk memang keperluan support itu keperluan konten mungkin jadi mungkin sebagian besar dari personil sambil minum lah di perjalanan itu bawa satu dus gitu apa benar gitu. Jadi setiap gigs itu setiap gigs itu mabuk katanya. Itu dalam artian kan namanya di branding dengan disupport dengan minuman. Suruh minta kan? Iya. Dikasih orang anjing. Jadi setiap dikirim itu harus dihabisin gitu setiap hari. Ya tahu aja mereka kan suka minum juga kan. Iya. Saya tahu nih sama. Saya tahu nih sama. Karena aku kemarin, sisain dong satu dong. Nggak ada sisanya anjing. Habis. Tapi saya kan nih dari dulu nih udah tahu ya sama Mas Gori ya, Bang Gori, tahu suhu kita, ya dulu kan gitu. Suhu panas. Iya, flashback lah. Emang bisa Bang Gori ngangkat? Bisa. Saya nggak tahu itu. Tahu kan saya pendiam. Oh iya benar. Oh iya. Wah. Kan kemarin campurannya ngeri kan. Oh iya. Saya takut. Iya. Minuman berion itu ya.
Ya bukannya meremehkan, cuman saya nggak kuat gitu. Itu aja. Iya benar. Karena itu demi masa depan juga. Kadang kalau kita muda sudah kena lambung kita sudah kena yang elephant sit down itu umur 30 sudah Aduh, udah sulit, asam lambung. Sulit. Udah ginjal sudah tidak bekerja lagi karena kenanya dulu tuh memang seperti itu gitu. Pengalaman pribadi kah? Sedikit zaman SMP dulu. SMP pulak. Astagfirullah. Oke, kita lagi ke pertanyaan next itu kan kita sudah banyak event-event lokal yang berjamuran kayak macam-macam kemarin. Festival. Ya. Untuk acara event lokal yang berjamuran gimana tanggapan Mas Gori nih? Gimana tanggapannya maksudnya dengan event-event yang luar biasa? Sekarang bisa dalam 1 bulan bisa ada 2 event gitu, luar biasa sekali. Gimana tanggapan Mas Gori? Kalau kita sih menanggapinya senang-senang aja kan, itu jadi sebuah hiburan bagi teman-teman penikmat penonton gitu. Udah lama nggak ada konser kan. Iya kan, orang pasti lapar juga dengan mau tiket berapa juga hajar. Dan itu kan ada beberapa teman-teman yang ya ibaratnya berpartisipasi juga di festival tersebut ya. Ya senang juga sih mereka memberi wadah lah untuk menunjukkan talenta dan karyanya. Ya itu sih. Mungkin ada beberapa mau ngajakin muram. Nah, masih kosong. Bulan depan masih kosong ya? Kosong terus. Kosong terus. Enggak. Sambil promo ya. Oke. Iya. Ini pertanyaan berikutnya, penting gak sih materi itu dalam sebuah band, entah apa gitu, entah lu mau solo entah apa gitu, yang penting karya itu sepenting apa sih? Materi lagu ya. Ya ibaratnya tentara, lagu itu adalah senjatanya. Senjata utamanya buat nembak. Kalau senjata lu kecil ya hasilnya kecil. Kalau senjata lu kayak bom atom lu bakal meledak aja. Iya benar. Itu sih yang pentingnya. Penting banget. Satu itu ya malah ya. Iya. Selain faktor yang lain. Dari kalau sekarang wajah atau look itu nggak terlalu nomor 1 lagi kan. Kalau iya, dulu kan bener. harusnya kan vokalis ganteng banget kan. Ya kayak beliau. Kayak beliau. Legenda. Nih, iya. Oke, berarti materi dulu yang Itu paling krusial sih, pondasi sih. Dan makanya kita nge-push buat album itu ya buat bikin senjata itu buat biar bisa lebih dikenal di Indonesia lah. Kalau kecil kan berarti segini. Iya. Kalau gede kan kalau Gini ya dia. iya. Dasar kayak NTL banget ya. KNTL. KNTL. Seperti kita. Oke, berarti memang lagu itu nomor banget, 1 lah ya. penting banget. Nggak mungkin orang tuh pendengar musik itu lihat mukanya dulu, nggak mungkin. Pasti dengar lagunya, karyanya dulu. Karena banyak yang memang mukanya biasa aja, karyanya meledak. Ya. Ada yang karyanya biasa aja, ada yang karyanya biasa aja, mukanya yang meledak. Apa ada bom aja. Nggak nyambung. Oke, berikutnya nih, Mas Gori, ini sedikit ke personal Mas Gori lah ya. Iya. Makannya apa sih kok suaranya bisa kayak gitu? Yuk mungkin ada sedikit trik-trik buat buat yang pengen seperti Muram, mungkin pengen seperti suaranya. Saya justru mau seperti Anda. Enggak lah, enggak mungkin. Main tiap malam. Enggak bang. Saya dari dulu nih dengar suara Bang Gori nih. Dulu suaranya gimana San? Dulu suara Bang Gori itu menggelegar. Oh iya. Saya ingat ya dulu ya, tapi nggak boleh ini di sini ya, karena kita bahas yang ini ya. Apa ya, nggak ada trik khusus, cuman kan aku proses kan di Muram ini kan sesuatu yang hal baru juga buatku. Ketika Peri bilang, Gor bikin band rock yuk. Anjing band rock. Kayak apa band rock kan? Kan aku tahu Peri kan banyak metal ada, popnya ada, dan iya. Pokoknya apalah, kan dia punya studio kan. Iya benar. Lagu apa aja dikerjain. Iya. Jadi nggak ada trik khusus nih bang buat gitu ya, bocorin dikit lah. Iya atau apa gitu. Teman-teman kentalis mungkin. Kentalis. Kalau yang aku dengar sih
apa band-bandnya? Kayak paling Seringai. Burger Grill ya masuk. Burger Kill pasti nonton disimak. Cuman untuk yang referensi di Muram ini kebanyakan sih kayak Seringai atau Auman gitu. Auman, oh iya. Jadi nggak ada nih, atau mungkin teriak-teriak gitu di rumah ya. Iya, Ya kalau enggak juga. Biasa aja. Yang ada udangnya Sambil gitu di dalamnya. paling bergumam gitu sampai ada pasti ada ya. Oh iya. Let it flow aja. Berarti nggak ada trik-trik Enggak ada. Paling dengerin lagu band-band apa gitu. Kalau luar nih. Kalau Indonesia saya kurang terlalu tahu gitu. Si Sandi yang tahu. Enggak serius. Saya band-band lokal malah jarang gitu. Jadi makanya bingung kadang. Oh ini tapi kalau yang di luar sering dengerin gitu. Mungkin apa Mas Gori kalau luarnya mungkin? Kalau luar sih aku kalau ambil yang vokalnya aku kayak ngambil si vokalisnya Pantera. Oh Pantera ya tahu. Kalau Pantera. Kalau Phil Anselmo itu kan dia walaupun teriak kan dia pakai nada masih. Ya benar. Pakai nada. Jadi, nah itu makanya kita agak sedikit bingung gitu. Kok bisa Muram dengan vokal yang gitu cuman notasi vokalnya ada. Maka aku bingung, gila nih vokalis sih bilang nih. Waktu awal pertama dengar nih. Serius sumpah. Coba bukan enggak Mas itu. Gila nih kok bisa kayak gitu. Belum ada di lokal yang kayak gitu, belum ada. Makanya pertama banyak. Enggak lah. Banyak ya? Banyak. Mungkin ya itu tadi lah. Saya keterbatasan saya wawasan. Kalau di Banjarmasin mungkin tidak ada ya, Bung. Belum di Banjarmasin gitu. Kalau di kota-kota lain, makanya pas yang Perry ajakin main band rock, ini di Sumatera kan yang kataku Auman tuh kan dari Palembang. Nah. Cuman sekarang bandnya udah bubar gitu. Nah. Sama di Gagak Rimang Stone dari Semarang juga, itu dia nyanyinya kayak gitu. Oh kayak gitu juga, oh. Jadi ada sih referensi untuk kesana tuh. Memang ada sudah ya. Ada. Ini loh band nasional juga tapi bisa juga dia gitu ya, bisa up juga gitu ya. Ya. Bukan cuman dia di lokal aja tapi bisa ke nasional juga ya, benar. Dan itu kan prosesnya panjang. Oh, prosesnya panjang. Iya, benar, kayak benar, Seringai aja kan dia mulai tahun 2002. Seringai Bandung ya, Bandung. Jakarta. Oh Jakarta. Oh iya Burger Kill yang Bandung. Iya. Vokalisnya dari Bandung sih si Aryan. Sekarang gabung Dead Squad ya, benar? Iya si Pikinya. Oh yang inilah. Piki. Itu baru-baru Death Squad saya baru tahu, maksudnya wawasan di musik-musik metal yang kayak gitulah yang kalau untuk kalau yang ibaratnya di tiga besarnya ya mereka itu yang menguasai lah hitungannya dan dengan fanbase yang sangat-sangat besar gitu kan. Ya Seringai, Burger Kill sama Death Squad. Yang lagi happening banget sekarang tuh ya. Dan kalau pasar sih mereka walaupun musiknya musik keras, genrenya itu berbeda sih. Beda satu sama lain itu beda. Oke ini mungkin lanjut lagi ya pertanyaan lagi ya. Oke, ini mungkin Bang Gori ada tanggapan gak nih tentang zaman analog yang beralih ke dunia digital? Nah mungkin positif atau negatif gitu. Iya. Gimana? Rilisan fisik kayaknya. Oh sudah digital ya? Dia sudah digital ya? Jualan CD kah? Dulu enggak juga ya? Cuman YouTube belum ada saat itu. YouTube yang belum ada. Coba ada lah. Enggak juga, masa. Rezekinya belum mungkin rezekinya. Masih. Oke, mungkin tanggapan Mas Gori tentang analog, zaman analog itu dalam artian sekarang bisa di digital, kita bisa Spotify gitu, YouTube, musik. Sekarang dari zaman dulu ya ke sekarang gimana? Kalau analog ini kan kita bicara tiga kayak kaset pita, kaset pita sama CD sama vinil, tiga itu yang sebagai media musik karya. Dulu kan Sela 1 juta keping gitu, woi. Kalau sekarang analog, jual fisik masih dihitung lah. Kalau sekarang kan digital ya lumayan mempengaruhi penjualan fisik. Cuman untuk sekarang nih perputaran tuh ada. Sampai kayak si album Adele yang baru
Itu sampai dia booking hampir semua vendor vinil di dunia. Saking banyak permintaan dari yang baru. Jadi pas aku ada nyimak di komentarnya Grimlock Record itu sih punyanya siapa? Ucok Homicide. Jadi dia bilang fuck Adele. Loh kenapa ya? Iya, kenapa dikira Kenapa? Oh ternyata isunya orderannya. Jadi kan orderan dari Indonesia nanti dulu nih yang orderan 100 piece, 200. Ini kan mereka ngambilnya yang berarti kan itu minat orang untuk rilisan fisik kenceng lagi kan, masih kenceng lagi gitu. Masih ya. By the way itu vinil, CD atau Vinil. Oh iya lagi pening banget. Lagi ya, kan lagi ya lumayan tren lah itu. Gara-gara musisi juga yang mengoleksi itu. Jadi ada Kayak mungkin Ahmad Dhani lah kayak. Ahmad Dhani itu gila sih dia. Kan udah produksi vinil juga kan. Kalau produksi masih belum. Soalnya kan untuk produksian masih di Eropa sama Amerika. Oh jadi kita kalau misalkan ada Jadi harus ke sana dulu kita. Kirim materinya terus kita dapat sampelnya, dikirim lagi, didengerin lagi, baru udah fix nih. Baru produksi ya. kan prosesnya lama. 6 bulan pasti enggak. Mungkin sekitar dan itu yang Berarti musisi untuk sekelas nasional aja harus kirim dulu ya, bukan iya, cara kita bisa enggak. produksi langsung Enggak. ya. Ilmu nih. Ilmu. Ini saya baru tahu nih. Ini eksklusif nih. Eksklusif, Benar. Pak. Benar. Mungkin untuk ya, eksklusif. Mungkin apalagi kita kan beliau kan selain musisi, selain seniman juga jurnalis, bener ya? Enggak jurnalis juga Enggak. sih. Terus Apa ya? Wartawan Enggak gitu enggak? wartawan juga, cuman ya seneng aja lihat perkembangan. Jadi kalau misalnya ada teman-teman bikin acara, aku misalnya nggak main juga nonton juga. Jadi sambil Dari jadi dulu. Jadi sambil apa nge-review. Iya. Menggibah mungkin ya. Tapi menggibahnya Apa nih? ke Ya, arah yang benar. ya. Ini kan soalnya nih saya sedikit dapat bocoran. Beliau ini mungkin dari jurnalis-jurnalis yang mungkin kayak Bandung, Jogja apa segala macam. Itu mau cari informasi tentang musisi lokal atau musisi langsung ke beliau. Benar nggak? Itu saya dapat bocoran dari Masa Periza. sih? Bener Iya nih? Periza yang cerita. Waduh. Periza berlebih nih. Karena mungkin Perinya karena pendusta. Iyalah. Amun pengunduyan ya Bahari dulu. Bahari ini sempat sekos loh soalnya Jadi sama sepeunduyan juga lah. kada Bahari kada. Oh, kada lah. Minum aja. Minum aja lah. Nggak pernah. Ya. Oke. Ya kalau itu sih ya sempat juga aku bikin fanzine gitu kayak menulis tentang tapi aku bikin kopiannya, fotokopiannya. Jadi aku sebar. Buat yang di lokal lah ya. Jadi mungkin Sempet dulu aku ya hitungannya dicari. Kenapa nih bisa nulis tentang ini? Buat dipukulin. Oh iya saya ingat itu kejadiannya, saya ingat. Tahu. Iya. gimana ceritanya? Itulah. Ya resiko penulis kan ya kayak gitu. Iya benar. Tapi nggak penulis juga, cuman iseng aja kan. Kalau dulu kan aku lihatnya wah dari kota-kota lain ada nih tulisan-tulisan tentang band dari luar. Jadi kan kita cuman konsumsi aja nih. Coba dong bikin yang mewawancara band-band teman gitu. Dan aku nulis ya tentang salah satu yang mungkin tersinggung mungkin jadi ya terjadi lah. Kalau dulu saya ingat nama majalahnya gitu kan ada Gitar Plus. Ingat Gitar Plus atau apa gitu selain Rolling Stone lah. Mungkin kalau dulu kan kita keterbatasan media sebelum zaman digital. Jadi kan harus beli majalah gitu. Di sini nih beli di depan sini majalahnya. Di tempat yang abang-abang koran itu dulu. Ingat saya dulu. Jadi mungkin Mas Gori dulu kan sebelum zaman digital sempat nulis gitu-gitu juga berarti lah ya. Ya itu tadi Awal-awal yang warnet lah. yang aku bikin fanzine tadi yang fotokopian, bermodal fotokopian tadi. Jadi aku sebarin sama teman-teman gitu. Dari situ sih. Sekalian memperkenalkan band aku dulu juga kan aku tulis beberapa. Kan rata-rata band-band untuk yang skala underground itu mereka promosinya seperti itu. Iya benar. Jadi karena nggak ada yang nulis tentang kita kan, jadi kita yang harus menulis Media diri sendiri. ya. Benar. Berarti mungkin
ada faktor-faktor itulah. Kalau majalah kan dulu kita bisa beli di School Girl, di GNB kan. Ada majalah Ripple atau apa gitu ya, majalah distro-distro dan mungkin mereka ada mengulik tentang musik-musik di di Bandung, Jakarta gitu. Berarti ada positif, ada negatif yang memang Ya. dunia analog ke digital nih ya. Iya. Mungkin negatifnya pasti ada lah. Tadi kan ya positifnya kalau- kita bicaranya, Kalau negatifnya boleh. negatifnya kan kita harus berapa ratus ribu play Spotify dulu baru dapat uang yang kalau yang puluhan ribu kan berapa paling dia duitnya kayak gitu nah. Itu aja sih yang rada Sangat disayangkan. yang disayangkan. Mungkin berarti dari segi income lah ya beda jauh Ya. dengan analog ya. Ya. Kalau dari penjualan CD kan kalau kita lumayan sih untuk penjualan CD. Sedangkan Muram sendiri nih jualan fisiknya sekarang udah apa aja dan dapat didapatkan di mana aja gitu, boleh? Kalau di Muram kan kita dirilisan sama The Majors. The Majors label. Jadi kan kebetulan aku juga ngurusin di The Majors Banjarmasin. Jadi kebetulan yang untuk totalnya kalau nggak salah 22 apa 23 titik Se-Indonesia? Indonesia sama Malaysia di Johor Bahru. Oh, itu khusus maksudnya dalam artian band-band yang berskena underground kah Enggak. atau band-band yang mungkin yang memang berjuang indie gitu? Mungkin ada teman-teman kayak Dewa Bujana yang minta riliskan kan, ada Tohpati juga, banyak sih. Gigi juga di situ ya. Gigi ada yang Live Abbey kalau nggak salah Berot. Berarti mungkin Banyak sih nggak yang underground nggak terpaku dengan musik-musik keras saja ya, berarti ada bisa. White Shoes, ada The Adams dan macam-macam sih. Dan itu disebarkan di hampir seluruh kota. Setiap itu titiknya di The Majors ya. Kalau di Banjarmasin sendiri di mana Mas Gori? Kalau aku masih di rumah aja, jadi di rumah. via COD Online lah kita, atau COD paling ya. Suruh datang ke rumah dan mereka pilih-pilih. Berarti Gori COD ya. Bisa masuk. Iya. Iklan. Iya iklan. Oke, kita kan dalam artian itu efektif lah gitu. Selain kita narasumber, kita mungkin yang teman-teman yang nggak tahu mungkin banyak kan. Pasti banyak yang pengen dengerin Muram tapi kok cuman di YouTube aja kan bisa, berarti ada di fisiknya itu lewat The Majors label tersebut ya. Mungkin sebagai kalau aku sendiri sih untuk yang fisik itu kita kayak kenang-kenangan aja sih. Tapi kan mungkin Kayak kenang-kenangan ini gimana ya? Ya misalnya kita nonton let's say Tulus gitu. Iya. Kita kan nggak mungkin minta tanda tangan di handphone. Bisa sih di baju kan, tapi kalau di CD kan, woi ini aku udah support musisi yang aku sukai kan, ya itulah dengan cara membeli produk mereka. benar. Berarti bisa didapatin di The Majors ya. Kalau kalian suka sama bandnya ya beli merchandise-nya, beli albumnya kalau ada, dan beli tiket konsernya kalau ada. Benar. Itu sih yang membantu musisi. Sekarang pun jualannya satu paket mereka ya, ada CD, Ya. ada cindera matanya, ada kaos malah biasa ya dengan packagingnya sekarang ya. Dengan limited edition. Yang gitu. biasanya buat bandnya tetap hidup itu Iya, ya, itu, ya memang bentuk support yang kayak gitu ya. Yang support nyata lah, nggak cuman, Iya. gue support lu. Ya kan kita tahu sendiri lah. Padahal bajunya nggak punya. Iya tuh. Oke, berarti mungkin ada negatifnya, ada positifnya. Cuman kita bisa mengatasi hal-hal yang katanya negatif. Cuman kan itu kan sebagai ini juga kan, sebagai jalan kita juga untuk Ya, benar. lebih didengar juga. Mungkin lebih ke musisinya sendiri sih ya, mungkin bukan hal negatif sih sebenarnya, mungkin memudahkan orang zaman digital ini sekarang untuk lebih mudah terkenal tanpa filter. Mungkin kita bicara per-peran aja ya. Mungkin secara recording mereka oke. Mungkin pas secara live berantakan, itu gimana tanggapan Mas Gori? Mungkin Wah, kalau itu sih apa ya? Itu kan kalau lagu ini kan harusnya representasi panggung kita juga. Apa yang kita rekam itu ya paling enggak ya 10-11 lah ya, jangan yang 2-11 gitu. nah, itu kan menjadi
maksudnya menjadi momok lah bagi dunia digital sekarang kan banyak banget bukan Kan sedikit lagi. Kalau digital kita bisa edit nggak nyampe. Autotune, nyanyi autotune bisa. Bisa sampai banget. Ya aku juga sih, aku juga. Ya memang mungkin ada bukan negatif sih sebenarnya. Ada pasti diedit sih, cuman kan nggak terlalu banyak banget. Manusiawi lah Iya. namanya manusia. Daripada ngulang banyak kan. Asli bayar studio lagi. Iya. Wadah Paris. Peri makin Oke, berarti mungkin itu tanggapan Mas Gori tadi ya tentang apa? Tentang tanggapan di zaman analog ke zaman digital terus ke musisi yang sekarang mudah banget untuk terkenal gitu ya. Dan susahnya, nah itu yang ada susahnya kan. Jadi kan kita harus bersaing sama Benar. jutaan orang yang Benar. pengen jadi musisi juga Benar. itu sih. Oke, by the way, hari ini malam ini kita ada di salah satu tempat yang lagi happening di kawasan mana Mas Gori? Banjarmasin Tempo dulu ya. Banjarmasin Tempo dulu itu ada di OTW Burger. OTW sayang ya. OTW Burger. OTW sayang itu anunya. OTW sayang. Cocok nih Valentine ya di sini ya. Betul. Ini apalagi masih suasana Ganal suapannya nih. Ini ganal benar. Dan thank you juga buat Faisal yang sudah support. Luar biasa ini. Ini baru pertama kali dan kami akan kesini terus sebagai tempat untuk podcast kental nanti ke depannya. Maka besok lah. Berarti ada partnya nih ya. Ada partnya nanti kita ya. Oke. By the way kita ke pertanyaan berikutnya. Apa tuh? Ini pertanyaan yang sangat sensitif di dunia musik ya. Apa tuh? Ini sangat mungkin pengalaman Mas Gori sendiri ya. Apa tuh? Pernah coli nggak? Ya sebagai manusia, menurut Anda? Ya. Nggak penting ya, nggak penting ya. Oke. Ya privasi lah. Privasi. Kenapa kita tanyain Sandi nih? Tapi kayaknya semua cowok pernah. Pernah lah sebelum mendapatkan sarangnya ya. Sebelum mendapatkan. Tapi sekarang udah kumpangnya sudah ada. Iya, sudah ada. Sekali-sekali lah. Ya. Oke, ini pertanyaan terakhir buat Mas Gori. Kita ke pertanyaan personal dan juga pertanyaan buat Mas Gori yang sudah berkesenian itu. Maksudnya dalam arti ya, berkesenian berat banget ya. Tujuan Mas Gori bermusik dan mungkin saya kan tahu teman-teman Muram dan juga teman-teman Gori dan juga yang ada di Hollow Labs itu memfasilitasi teman-teman yang mungkin yang baru-baru mau naik, teman-teman yang mau karyanya pengen didengar teman-teman yang lain mungkin apa tujuan Anda bermusik dan juga mau membantu kawan-kawan seperjuangan mungkin atau yang lebih disebut sekarang lokal hero. Apa sih? Ini lagi isunya ada ini ya. Iya, ada lokal hero gitu lah. Jadi kan kemarin tuh sebelum ada tulisan itu kan aku pernah ada postingan di Instagram gitu. Jadi aku bertanya nih, apa sih definisi lokal heroes? Iya, benar. Jadi ada temenku si Dadang tuh dari Palangkaraya, dia kan salah satu bekerja di rokok lah hitungannya. Kan di rokok kan ada kesenambungan juga dengan musik kan untuk sekarang. Jadi kata dia, definisi dia Hokar Heroes itu adalah band atau penyanyi yang mempunyai fanbase lumayan banyak. Banyak tuh ya bisa membawa acara itu lebih ramai lah. Berarti logika lokal heroes itu seperti itu mungkin. Mungkin dari situ. Jadi dan aku sih mungkin mengiyakan juga, benar. Dinilainya dari fanbase bukan karyanya gitu? Enggak ya? Orang mau ngundang orang itu kan biar acaranya rame kan. Oh iya sih ya bener ya. Ngapain? Iya. Ngapain ngundang dia kan kalau nggak rame juga kan. Oh iya jadi mungkin lokal heroes jadi itu. Definisinya itu sih. Definisinya orang yang paling band banyak fanbase-nya ya. Iya. Oh iya benar. Oh. Saya baru tahu itu. Saya kira ini karya ya. Saya kira karya. Karya kan banyak aja sih karya teman-teman. Mungkin yang bisa membawa massa. Iya.
Kan atau kita dulu juga pernah yang ngomongin ini ya Local Heroes ya. Kan salah satunya Local Heroes itu kan biasanya harus ada punya karya, bener. Bener Pasti. apa enggak pasti kan? Pasti. Itu pasti kan? Pasti, Ya pasti, bener ya. pasti. Oh berarti ya dua dong. Fanbase sama karya gitu ya. Ya benar. Bisa. Bisa. Iya bener. Pasti. Oh jadi karya dulu baru fanbase ya. Kalau Local Heroes itu kan otomatis dia udah punya karya itu sendiri kan. Jadi bisa dibilang Local Heroes katanya. Iya gitu. benar. Saya kurang tahu itu dulu Mas Gori. Cuman kan Makanya mau nanya. Treatment di lapangan kan kayak kita di backstage kita dibedakan sama penampil utamanya. Oh iya benar. Iya kan? Iya benar. Saya pernah ngalamin itu. Kita ya itulah cuman itu mungkin minta privasi dari artisnya bisa juga kan kita nggak bisa nyalahin itu juga. Iya benar sih, benar juga. Ini terakhir nih, benar-benar terakhir. Sepenting apa sih menurut Mas Gori tentang likers sama haters? Sepenting apa sih dalam kita berkarya? Sepenting apa sih dalam kita bekerja sebagai seniman atau apa gitu? Dalam bidang apapun, sepenting apa sih likers dan haters itu? Likers yang berarti yang menyukai dan membenci ya. Ya namanya satu karya yang sudah dikeluarkan pasti ada yang suka pasti ada. Iya benar pro kontra ya. Yang benci mungkin ada gitu. Iya benar. Jadi mengatasinya itu cuman menyikapinya itu paling ya santai aja gitu kan. Pasti ada yang benci, pasti ada yang suka. Cuman kita yang harus menghandle emosinya aja gitu. Iya benar. Biar nggak terlalu termakan emosi. Jadi kayak itu tadi kayak apa yang kada baiknya lah hitungannya. Yang tidak sukanya. Tidak sukanya. Kalau Secara logika pendengar kita bukan cuman yang penyuka, tapi haters pun pasti dengerin kita dulu sebelum dia komen. Iya. Berarti kalau udah ada yang nggak suka tuh kan berarti lingkarannya makin besar tuh. Berarti pendengar kita udah makin luas dan itu udah lumayan sih, udah berarti ini ada pembenci nih. Kan nggak bisa juga, selalu dibilang bagus terus, nggak bisa. Tapi jangan salah, ada kok band yang terkenal gara-gara banyak hatersnya dulu ya. Pasti ada. Iya Kangen Band salah satunya. Sekarang udah jadi band legend. Iya band legend. Iya benar. Iya memang benar. Kayak Terus dulu kan kasus PWG ya? kita bukan PWG. Oh Eddie bukan. Brokoli kan dulu pernah nulis Paxilon Seven kan. Oh iya Paxilon Seven iya. Cuman kan dari situ dari musisinya yang bisa bertahan aja dengan mengeluarkan beberapa album lagi untuk Sampai sekarang dia malah masih salah satu band termahal di Indonesia. dan mereka bikin konser di Jakarta itu kemarin 30 menit habis kalau nggak salah. Iya sold out. Kayak Dewa kemarin Gila 15 kan? menit ya, Silon Seven 30 menit. Gila-gilaan sih. Zaman digital nih ada positifnya itulah ya. Mudah orang untuk mencari informasi, mudah untuk mencari mungkin beli merchandise sampai beli ke tiket konser juga ya. Kita bisa digging musik-musik tahun berapa gitu kita jadi tahu. Yang masih hitam putih gitu. Benar. Yang orangnya udah meninggal nih orang. Mungkin terakhir ya, mungkin sedikit mungkin saya pengalaman pribadi, mungkin juga Mas Gori pengalaman pribadi dan Sandi pengalaman pribadi, mungkin sedikit kutipan, mungkin logikanya sekarang itu mungkin kita memang sebagai seniman apa segala macam, mungkin dalam bidang apapun itu memang tidak bisa menyenangkan semua orang. Enggak, tapi pasti. orang yang tidak suka itu bisa menjadi sesuatu yang memang harus kita hormati karena mereka punya pemikiran, mereka punya apa segala macam. Manusiawi. Bahkan ini zaman Nabi aja, sekelas Nabi itu ada hatersnya. Ada. Benar ya kan? Ada Abu Jahal, Abu Lahab dan Abu Dan yang lain. keluarga ya padahal. Iya. Sampai Abu Janda. Jadi Itu apalagi di sensor aja nanti. Iya. Nanti dia suka somasi soalnya. Iya. Apalagi seperti manusia biasa seperti kita, apalagi salah itu pastilah dalam mana. Jadi untuk haters atau yang penyuka kita itu ya gimana kita menyikapinya ya. Mungkin sedikit masukan lagi dari Mas Gori, apalagi nih mungkin dari kawan-kawan yang mungkin yang masih berkarya, yang mungkin dengan haters atau penyuka atau gimana gitu. Ya kalau
mengatasinya mungkin ya itu tadi kita harus terus berkarya aja tuh. Dibalas dengan karya. Dibalas dengan karya aja kan kayak kita ini kan lagi jalan untuk album kedua lagi. Tahun ini mungkin bakal rilis lagi. Apa bocorannya? Apa judulnya Roda? Hah? Roda dan As itu single kemarin, single. Yang itu baru kemarin video klipnya. album yang kemarin itu. album yang kemarin. Ini yang baru syutingnya pakai motor itu? Itu yang album kemarin. Baru keluar karena baru ada duitnya. Kan kita keterbatasan dana. Benar. Karena bergeraknya memang skenanya memang indie banget ya, memang kita indie bisa sekali. melakukannya Indirian. saat itu ya udahlah kita lakuin. Nih mungkin nih terakhir nih ke depan Muram mungkin apa nih yang pengen dikerjain lagi ke depannya, terus teman-teman Muram mungkin ada terobosan baru yang mungkin buat teman-teman Kentalis mungkin atau Kentalis. Muram apa sih nama fanbase-nya? Muramers apa? Enggak lah. Enggak, bukan apa? kita bilang kuda liar. Kuda liar ya, buat kuda liar mungkin. Apa Wild horse. apa nih? Bocoran buat ke depannya Muram nih apa nih? Apa? Ya tadi yang aku sebut tadi kita bikin mini album itu ada 5 track. 5 track baru. Dan satu lagu sudah kita bawain live di Pelatar. Masih temanya tentang ada beberapa tentang lingkungan sosial, lingkungan alam. Ada curhatan di situ juga. Saya sempat dapat bocoran dari manajer sampean Mas iya. Aswin. Katanya sekarang sering nonton anime gitu ya, benar ya? Maksudnya kartun lah, mungkin bukan Iya. anime atau kartun yang lainnya buat dijadikan DC kalau nggak salah, DC ya? Oh itu Mandalorian itu. Itu bukan kartun sih, itu apa ya? Kan ada serial film Star Wars. Oh ya Star Wars, sorry. Ya Star Wars. Kebetulan ada serinya tentang namanya suku Mandalorian namanya. Salah satu pemeran di Star Wars yang ada itu ya. Itu padahal musuhnya. Bukan. Saya sok tahu ya. Mandalorian. Dan itu lumayan nih. Kalau di serial Marvel kan ada besi terkuat namanya vibranium ya, vibranium. Vibranium. Nah kalau di sana tuh ada namanya Beskar. Beskar. Energi apa gitu ya yang Besi. Jadi dia bisa melawan lightsaber. Lightsaber kan bisa motong apa aja nih. Ya. Nah Beskar nggak bisa dipotong. Nggak bisa dipotong. Dengan apapun. Bisa dengan Beskar sendiri. Berarti mungkin filosofinya gini. Menjadikan referensi mungkin salah satu single di new album lah mungkin ada dimasukin. Kalau yang referensi yang apa ya, yang imajinatif ya, ibaratnya. Ya itu tadi yang lagu yang baru itu kita ada namanya judulnya Ari. Kebetulan kan nama saya Ari. Ari Suseno ya. Ari Sutrisno. Ari Sutrisno ya. Dan dulu kan kalau ingat mungkin dulu ada serial di TV namanya Ari, Anak Rimba Indonesia. Ya, tak. Ya, tahu Anak Rimba Indonesia. Aku dari situ kan mikirnya, Ari, Anak Rimba Indonesia. Ya udah nulis untuk orang-orang yang berjuang di menjaga alam Lingkungan, gitu. ya. Lingkungan mungkin kayak orang yang menanam pohon bakau yang dianggap gila. Oh ini menanam sampai dia bisa mengatasi. Ternyata itu bisa mengatasi tsunami ya, pohon Iya. bakau itu ya, ternyata penelitian yang baru ya. Dan ada yang menanam pohon gundul dan gitu. Kan itu orang-orang yang, dan itu lagunya untuk mereka gitu. Oh. Ya, saya pernah lihat salah satu di series di YouTube lah, dia nanam pohon dengan ikhlas gitu. Ya, Kebanyakan ikhlasnya orang gitu ya. Nggak ada yang apa tendensi apa gitu, Iya, mau terkenal apa. Bukan Aku mau ada hidup maunya aja. gitu. Iya, Aku apa cuma mau adanya. hidup aja di sini. Iya, benar-benar. Sebagian Greenpeace lah kalau kita Iya. gerakan Greenpeace. Mungkin berarti ada nanti ada masuk lah ya di ARI itu ya. Anak Rimba Indonesia itu ada di new album nanti ya. Ini album ada. Oke, dan mungkin tadi terakhir juga pertanyaan kita. Thank you Mas Gori yang udah Siap, terima kasih, meluangkan waktunya. Semoga kita ketemu lagi Siap. di podcast-podcast selanjutnya. Di buat Kentalis. KP-KP pop-up. Jangan. Itu bertahan hidup. Itu bukan tujuan sebenarnya. Saya ikut dong. Boleh nanti di hari Selasa kita. Waduh. Rock Night. Waduh. Nanti kita undang sekali beliau. Bu, ya. Nggak bisa. Oke, dan thank you buat Mas Gori yang Siap, sudah siap, meluangkan siap, waktunya. siap. Thank you buat Thank you. OTW. sudah
OTW Burger. OTW Burger yang sudah memfasilitasi sayang. kita. OTW Burger, OTW saya. Widih. Thank you Kentalis. Kita jumpa lagi di next podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Podcast Kental. Podcast Kental. Podcast Kental. Bosku, adakah?